Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Ari Panindespina SSI MSc, dan yang saya sayangi teman-teman dan hadirin sekalian. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya tugas ini dapat selesai dengan tepat waktu. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan menampilkan presentase dari soal UAS Praktik Statistika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Ari Panindespina SSI MSc. Baiklah, untuk soal pertama, yaitu tentukan nilai C kuadrat untuk DK sama dengan 18 jika luas di bawah kurva arsiran sebelah kanan 0,90 dan arsiran sebelah kiri 0,95. Jadi untuk menyelesaikan soal ini menggunakan SPS, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan variabel sembarang, yaitu terserah namanya apa, ke dalam variabel view. Dengan di sini saya menetapkan nama variabelnya yaitu dengan nama data. Lalu pada variabel data, tepat pada kolom desimal, ubah angka 2 menjadi angka 0 karena data yang ini bukan merupakan angka bilangan berkoma. Lalu pada kolom align, diklik sehingga muncul kotak tanda panah di samping kalimat right. Kemudian klik kotak tersebut sehingga akan muncul pilihan left, right, dan center. Di sini saya memilih left agar menjadi rata kiri, sehingga akan tampil seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, masukkan data sembarang pada data view, yaitu terserah kita datanya kita mau masukkan berapa. Di sini saya mau masukkan datanya. Data pertama yaitu 75, yang kedua 95, yang ketiga 65, yang keempat 30, yang kelima 80. Sehingga akan tampil seperti gambar berikut. Lalu, klik menu transform pada menu SPSS, kemudian klik compute variable sehingga akan muncul seperti gambar berikut. Lalu, pada ruang function group, klik inverse DF, kemudian pilih IDF Chesky, lalu klik 2 kali sehingga pada layar akan tampil seperti gambar berikut. Pertama, kita klik inverse DF, lalu selesai kita klik inverse DF akan muncul pilihan di function and special variables, pilihan IDF lainnya. Jadi di sini pilih IDF Chesky. Kemudian, masukkan nama variabel Chesky dan masukkan nilai pada IDF Chesky dengan format probabilitas dan derajat kebebasan pada soal sebelumnya, seperti gambar berikut. Pada soal sebelumnya, diketahui probabilitas di sebelah kiri itu senilai 0,95. Jadi masukkan nilainya yaitu 0,95. Yang pertama kita apain untuk yang kiri. Ingat, di saat memasukkan data ini bukan koma yang dipakai, yaitu titik. Jadi 0,95, koma di 0,95 itu diganti dengan 0,95. Lalu derajat kebebasannya pada soal sebelumnya diketahui 18. Kita isi dengan 18. Lalu klik OK. Setelah klik OK, nanti itu akan muncul datanya. Lalu kita lanjut ke cis kuadrat yang kanan. Lakukan seperti cara sebelumnya. Nah, kita isi dengan cis kuadrat kanan itu 0,10. Kenapa 0,10? Karena sebelah kanan itu awalnya 1 dikurang 0,90. Jadinya 0,10. Jadi probabilitasnya yaitu 0,10 dan derajat kebebasannya yaitu 18. Nah, sehingga muncullah tampilan seperti berikut, yaitu hasil perhitungan distribusi C kuadratnya yaitu cis kiri atau X1 sama dengan 28,87 dan hasil cis kuadrat kanan atau X2 yaitu 10,86. Untuk pengerjaannya akan dijelaskan berikut ini.
Baiklah, untuk soal nomor 1, tentukan nilai C kuadrat untuk DK sama dengan 18 jika luas di bawah kurva arsiran sebelah kanan 0,90 dan arsiran sebelah kiri 0,95. Jadi kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, kita pergi ke SPSS-nya. Nah, pergi ke variable view awalnya, lalu kita klik name. Lalu kita isi kolom ini dengan nama data tadi kan, data. Lalu kita ubah angka 2 di sini menjadi 0 karena kita angkanya bukan merupakan bilangan berkoma. Lalu di sini kita ubah menjadi rata kiri. Lalu kita pergi ke data view untuk memasukkan datanya. Nah, kita ambil 75, 95, 65. Tujuh lima 95 65 30 dan 80. Lalu kita klik seperti perintahnya tadi, kita klik menu transform pada SPSS-nya. Lalu kita klik menu transform, lalu kita klik compute variable. Nah, maka akan muncul data seperti di bawah ini. Pertama kita klik inverse DF di function group, lalu kita klik IDF choose key di function and special variables. Nah, klik 2 kali untuk memunculkan bacaan seperti di numeric expression ini. Nah, muncul ini. Lalu di target variable pertama kita bikin untuk cheese kuadrat yang kiri. Terserah mau bikin namanya apa, yang penting penanda untuk kanan dan kirinya itu beda. Jadi di sini saya gunakan cheese kiri. Nah, tadi kan formatnya probabilitasnya itu 0 titik, ingat titik karena ingat titik, lalu 0,95 karena kalau dia koma nggak akan bisa dia. Jadi lanjut ke derajat kebebasannya 18, lalu kita klik OK. Jadi ini udah selesai. Kita lanjut lagi seperti sebelumnya, di transform compute variable, lalu kita ubah kiri ini menjadi kanan. Ingat kalau misalnya kanan sebelumnya tuh 1 dikurang oleh probabilitas sebelumnya, jadi 1 dikurang 0,90 jadinya 0,10,18, lalu klik OK. Nah, ini udah jadi. Lalu ini hasil cheese kuadrat kiri dan hasil cheese kuadrat kanannya. Baiklah, lanjut ke soal nomor 2, yaitu untuk mengetahui apakah keanggotaan dalam organisasi mahasiswa mempunyai akibat baik dan buruk pada nilai seseorang, maka didapati data sebagai berikut. Anggota organisasi pada tahun 1 mendapatkan nilai 2,8, pada tahun kedua 3,1, pada tahun ketiga 3,2, pada tahun keempat 3,0, pada tahun kelima 3,1. Lalu untuk data pada seseorang yang bukan anggota organisasi pada tahun 1 mendapat nilai 3,0, pada tahun kedua 2,8, pada tahun ketiga 2,9, dan pada tahun keempat 3,1, dan pada tahun kelima 3,3. Dalam taraf nyata sama dengan 0,01.
Lalu, tentukan apakah keanggotaan dalam mahasiswa berakibat baik atau buruk pada nilai seseorang yang standar deviasi 1 dan standar deviasi 2 tidak diketahui dan diasumsikan berbeda. Baiklah, untuk menyelesaikan soal ini menggunakan SPS, caranya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu masukkan data ke dalam variabel view dengan nama keanggotaan dan nilai. Pada variabel keanggotaan, tepat pada kolom desimal ubah angka 2 menjadi angka 1 karena data yang sebelumnya itu memiliki bilangan 1 angka di belakang koma. Lalu pada kolom values diklik sehingga muncul kotak hitam di samping kalimat non. Kemudian klik kotak hitam tersebut sehingga akan tampil seperti gambar di bawah ini. Pada ruang value, ketik 1 dan ruang label, ketik ikut organisasi. Lalu klik add. Lanjutkan dengan ketik 2 pada ruang value, ketik tidak ikut organisasi pada ruang label. Klik add sehingga akan muncul seperti gambar di bawah ini. Kemudian klik OK. Ini tuh untuk pelabelannya. Jadi angka 1 tuh ikut organisasi, angka 2 tuh tidak ikut organisasi. Langkah ketiga, masukkan data dari soal nomor 2 tadi pada data view sehingga akan tampil seperti data di bawah ini. Nah, ini kan data di kolom keanggotaan, angka 1 tuh melabelkan bahwa dia tuh ikut organisasi, angka 2 tadi tidak ikut organisasi. Langkah selanjutnya, klik menu Analyze pada SPSS, kemudian klik Compare Means, lalu pilih Independent Sample Test, sehingga akan muncul seperti gambar di bawah ini. Langkah kelima yaitu, pada ruang tes variabel isikan dengan variabel nilai dengan cara mengklik tanda panah. Pada ruang grouping variabel isikan dengan variabel keanggotaan dengan mengklik tanda panah sehingga pada layar akan muncul seperti gambar di bawah ini. Jadi dia tuh silang, yang atas ke bawah, yang bawah keanggotaan itu pergi ke test variable karena dia mempunyai nilai. Lalu karena keanggotaan masih tanda tanya, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Klik define groups, ketik 1 pada grup 1 dan ketik 2 pada grup 2 dan klik continue sehingga pada layar yang sebelumnya yang keanggotaannya masih tanda tanya di sampingnya akan berubah menjadi keanggotaan 1,2. Kemudian klik OK sehingga akan muncul data seperti gambar berikut. Dari hasil output sebelumnya dilihat bahwa hasil statistik T sama dengan 0,183 dengan derajat kebebasan yaitu 8. Bila dibandingkan nilai T yang diperoleh melalui tabel atau menu transform pada SPSS, maka nilai T akan bernilai 3,35. Kenapa? Karena taraf nyata itu nilainya kan 0,01 dibagi 2 karena 2 arah menjadi 0,05. Lalu didapati nilai T dengan DK8 dan taraf nyata 0,05 adalah 3,5. Keterangan untuk nilai tabel T akan dijelaskan di slide berikutnya ya, yaitu ini keterangan untuk pengambilan nilai T. Yang pertama itu taraf nyatanya kan 0,05. Jadi semua yang 0,05 tuh kita lihat dulu. Nah, sebelumnya diketahui bahwa derajat kebebasannya 8. Jadi kita cari nilai yang berada di kolom 0,05 dan di baris 8, yaitu nilainya 3,35. Karena nilai statistik T sama dengan 0,183 terletak dalam interval T tabel yakni di antara min 3,35 dan 3,35, maka keputusan yang diambil adalah dengan menerima H0. Dengan kata lain, anggota maupun tidak anggota tidak akan berakibat ke nilainya. Dan mari kita lanjutkan dengan praktek di SPSS-nya. Lalu untuk soal nomor 2,
Jadi kita pergi ke variable view, kita klik kolom yang pertama untuk variabelnya. Jadi variabelnya pertama kita bikin keanggotaan. Lalu variabel kedua kita bikin nilai. Lalu pada kolom desimal ini untuk keanggotaan kita ubah angkanya menjadi 0 karena bukan merupakan bilangan desimal. Lalu kita ubah untuk nilai ini 1 karena dia merupakan nilainya satu angka belakang koma. Lalu klik left di align karena untuk rata kirinya. Lalu untuk kolom values pada keanggotaan kita klik non, lalu klik kotak di samping non, di samping di samping kalimat non, lalu akan muncul seperti jendela ini. Lalu pada value ini kita isi 1, labelnya ikut organisasi, kita klik add. Kemudian 2 untuk tidak ikut organisasi, klik add, lalu klik OK. Kemudian pada data view, maka akan muncul seperti ini. Karena tahunnya 5, jadi per setiap label itu ada 5. Kita isi 1. Untuk mempermudahnya kita copy aja. Lalu kita pastikan sampai 5. Nah, 2 kita copy, kita pastikan sampai 10. Lalu untuk nilainya mempermudah, jadi nilainya tuh udah ada di Excel. Lalu kita copy, kita pastikan di SPSS-nya. Kemudian kita klik menu analyze di SPSS, kemudian compare means, lalu klik independent sample t-test. Nah, jadi akan muncul jendela seperti ini. Kemudian variabel keanggotaan ini kita pindahkan ke grouping variabel. Kita klik pertama, lalu kita klik tanda panah, lalu nilai kita pindahkan ke test variable. Karena nih keanggotaannya masih tanda tanya, kita klik, kemudian define group itu akan hidup. Lalu grup 1 kita isi 1, grup 2 kita isi 2. Lalu klik continue, lalu klik OK. Lalu kita lihat outputnya. Jadi akan terlihat bahwa hasil untuk nilai statistik T-nya itu 0,183 dan derajat kebebasannya yaitu 8. Karena sebelumnya itu taraf nyatanya kan 0,01. Karena dua arah, jadi kita bagi 2. Karena bagi 2 jadinya 0,05 dengan mendapati nilai T tabelnya tuh 3,35. Jadi 0,183 ini berada di antara interval min 3,35 dan 3,35. Dengan kata lain, kita menerima H0. Kesimpulannya yaitu anggota maupun tidak anggota tidak akan berpengaruh pada nilai seseorang tersebut. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu diberikan statistik N sama dengan 90, X bar sama dengan 67,5, dan S 12,2. Data dipakai untuk menguji sama dengan H0 sama dengan mu sama dengan 70 versus H1 sama dengan mu tidak sama dengan 70. Lalu lakukan pengujian hipotesis dengan taraf nyata 0,01. Untuk menyelesaikan soal ini menggunakan SPSS, cara pertama yaitu masukkan variabel sembarang karena dari soal sebelumnya belum diketahui datanya. Maka variabel sembarang di sini saya masukkan dengan nama nilai. Pada variabel data tepat pada kolom desimal, ubah angka 2 menjadi angka 1 karena di data ini saya menggunakan bilangan yang memiliki satu angka di belakang koma. Lalu pada kolom align seperti sebelumnya, saya menggunakan left supaya dia rata kiri sehingga akan tampil seperti gambar di bawah ini.
Lalu langkah kedua, masukkan data yang sesuai dengan nomor 3 pada data view, sehingga akan tampil datanya seperti gambar di bawah ini. Jadi ini data dari 1 sampai 90 yang sebelumnya saya hitung di Excel, yang insya Allah nanti akan ditampilkan pada praktek SPSS-nya. Jadi didapati semua datanya yaitu segini. Langkah ketiga, klik menu Analyze pada SPSS, kemudian klik Compare Means, lalu pilih One Sample T-Test, sehingga akan muncul seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, pada ruang test variable, isikan dengan variabel nilai dengan cara mengklik tanda panah. Pada ruang test value, isikan dengan angka 70. Kenapa angka 70? Kan tadi mu-nya sama dengan atau tidak sama dengan 70, sehingga test value-nya kita masukkan 70, sehingga pada layar akan muncul seperti gambar di bawah ini. Lalu klik OK. Setelah klik OK tuh maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, jadi didapati datanya segini. Dari hasil output sebelumnya dapat dilihat bahwa hasil statistik tes sama dengan min 1,932 dengan derajat kebebasan 89. Bila dibandingkan dengan nilai T yang diperoleh melalui tabel atau menu transform pada SPSS, maka nilai T akan bernilai 2,63. Kenapa? Karena taraf nyatakannya 0,01. 0,01 dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Ingat tadi yaitu dua arah. Bagaimana kita tahu bahwa dia itu dua arah? Karena di soal dia itu tandanya sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, tanda itu menandakan bahwa data ini merupakan data dua arah. Nah, karena dua arah kita bagi 2 menjadi 0,05. Lalu didapati nilai T dengan derajat kebebasan 89 dan taraf nyata 0,005 adalah 2,63. Keterangan mencari tabel T-nya di slide berikutnya yaitu seperti ini. Seperti biasanya kita cari kolom 0,05. Lalu kita cari baris 89. Angka yang sesuai dengan kolom dan angka yang sesuai dengan kolom 0,05 dengan baris 89 yaitu bilangan 2,63220. Diambil 2,63. Karena nilai statistik T sama dengan min 1,932 tidak terletak dalam interval T tabel, yakni di antara min 2,63 dan 2,63, maka keputusan yang diambil adalah dengan tolak H0. Dengan kata lain, nilai tidak akan sama dengan 70. Sebelumnya di PPT di slide ini terjadi kesalahan, bukan tidak akan sama dengan 0, tapi tidak akan sama dengan 70. Lalu untuk soal nomor 3, nilai statistik N-nya tuh kan 90, X barnya 67,5 dan S-nya yaitu 12,2. Dengan hipotesis 0-nya sama dengan mu sama dengan 70. Hipotesis satunya yaitu tidak sama dengan 70 dengan taraf nyata 0,01. Jadi di sini saya mencari dulu nilai data yang sesuai supaya menghasilkan seperti soal di nomor 3 tersebut. Jadi didapati data yang di kolom clear yang ini. Jadi untuk mempermudah, pertama kita kopas dulu, lalu pergi ke SPSS untuk memindahkan datanya, klik paste. Karena ini kan belum ada nama, jadi kita pergi ke variable view-nya untuk memberi nama variabelnya. Di sini saya memilih variabelnya yaitu dengan variabel nilai. Lalu kolom desimal kita ubah jadi 1 karena bilangannya merupakan bilangan 1 di belakang koma. Lalu kita rata kiri dan jadilah seperti ini. Lalu kita klik menu Analyze. Lalu kita klik Compare Means, lalu klik One Sample T-Test. Maka akan muncul jendela seperti berikut. Lalu nilai, sebelumnya ini bukan 70, sebenarnya ini kosong. Lalu
variabel nilai kita pindahkan ke tes variabel dengan cara klik, lalu kita klik tanda panah ini. Lalu tes value-nya ini kita isi dengan 70 karena tadi kan hipotesisnya tuh tidak sama ataupun sama dengan 70. Jadi kita tes value-nya tuh 70. Lalu kita klik OK. Lalu kita lihat datanya. Maka akan didapati datanya yaitu T sama N-nya sama dengan 90 dengan mean-nya 67,500 dan standar deviasinya 12,2 yang sesuai dengan soal sebelumnya. Jadi didapati di sini T sama dengan min 1,932 dan derajat kebebasannya 89. Dari soal kan taraf nyata yang diberikan yaitu 0,01 karena dua arah. Kenapa dua arah? Kan sama dengan ataupun tidak sama dengan. Jadi 0,01 itu kita bagi 2, lalu kita bagi 2, lalu dapati 0,005. Nah, taraf nyatanya kan 0,05, derajat kebebasannya 89. Lalu kita nyari nilai T tabelnya yang derajat kebebasannya 89 dan taraf nyatanya 0,005. Maka didapati nilai T tabelnya yaitu 2,63. Lalu dilihat dari nilai statistik T-nya min 1,932 yang tidak berada di antara interval min 2,63 dan 2,63, sehingga data ini akan tolak H0. Dengan kata lain, nilai tidak akan sama dengan 7. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf sebelumnya atas kesalahan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.